statistik dan visualisasi pada software. Jadi teman-teman, aplikasi R adalah bahasa pemrograman yang sangat populer di bidang statistika dan data science. R itu digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang sangat efisien. Untuk menggunakan R ada dua komponen utama. Yang pertama itu R. R itu adalah mesin utama pemrosesan. Yang kedua R Studio. R Studio itu adalah tampilan antarmuka yang digunakan untuk menjalankan kode. Jadi teman-teman, sini kita akan mulai dengan pemrograman sederhana pada aplikasi R. Pertama yaitu kita mulai dengan operasi sederhana matematika. Di sini kita membuka file pada aplikasi R. Selanjutnya ini script dan kita akan memasukkan operasi sederhananya. Misalnya untuk penjumlahan kita menggunakan plus pada sintaksnya. Misalnya di sini 12 ditambah 3. Sehingga untuk menghasilkan hasilnya kita kontrol saja R sehingga mendapatkan hasil. Nah, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya untuk pengurangannya kita pakai tanda kurang. Kontrol R dan mendapatkan hasil. Selanjutnya untuk bagi, kontrol R. Nah, selanjutnya untuk perkalian kita bisa menggunakan tanda bintang. Kontrol R. Nah, selanjutnya untuk misalnya untuk mencari log logaritma, di sini kita menggunakan log dalam kurung 10. Nah, kontrol R. Nah, mendapatkan hasilnya. Terus untuk mencari nilai akar, kita bisa menggunakan SQRT dalam kurung. Misalnya kita mencari akar dari 10. Nah, kontrol R. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya dengan program sederhana di R. Jadi teman-teman, kita masuk pada pemanggilan data pada software R. Nah, pemanggilan data sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pemanggilan data tunggal atau datanya berisi cuma satu angka, kemudian pemanggilan data sedang atau lebih dari satu. Kemudian yang terakhir itu pemanggilan data banyak atau datanya dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya kita masuk pada yang pertama, yaitu pemanggilan data tunggal. Kita mengambil contoh saja variabel X, enter, kurang dari. Nah, simbol ini digunakan untuk memasukkan angka ke dalam variabel. Misalkan angkanya 5, terus enter, kita masukkan variabelnya yaitu X, terus kita coba running, yaitu Ctrl R. Maka output yang keluar adalah 5. Terus selanjutnya pemanggilan data yang lebih dari satu atau pemanggilan data sedang. Misal yaitu variabel X spasi kurang dari spasi C dalam kurung 2,4,5,6 tutup kurung, terus enter, kita masukkan variabelnya X dan coba running, Ctrl R. Maka output yang keluar yaitu 3,4,5,6. Selanjutnya masuk kepada pemanggilan data yang dalam bentuk banyak, yaitu kita masuk pada notepad. Ini merupakan datanya dan sudah di save dalam bentuk serangga. Selanjutnya masuk pada aplikasi R. Masukkan nama filenya yaitu serangga spasi kurang spasi. Kita menggunakan scan untuk memanggil data. Scan dalam kurung serangga titik txt kurung awal terus tutup kurung, enter, serangga. Kita coba running. Output yang keluar merupakan data yang tadi kita sudah simpan dalam notepad. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas terkait pemanggilan data dan juga pemrograman sederhana pada aplikasi R dengan operasi matematika. Lalu pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada penamaan variabel. Penamaan variabel sendiri dia memiliki 3 simbol. Yang pertama itu ada simbol kurang dari kurang sama dengan
lebih dari, di mana simbol-simbol tersebut berfungsi untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Jadi di sini kita mempunyai data mahasiswa atau nilai mahasiswa. Lalu variabelnya adalah MHS. Kita masuk pada aplikasi ARC dan untuk melihat contohnya. Di sini kita bisa memasukkan nama variabelnya. Yang pertama kita menggunakan simbol pertama yaitu kurang dari kurang. Kita masukkan variabelnya yaitu MHS. Lalu kita simbolnya itu kurang dari kurang. Terus kita masukkan nilainya yaitu 50. Terus enter. Lalu kita masukkan nama variabelnya MHS lalu enter. Otomatis output yang keluar adalah 50 yang dimana nilai yang tadi kita masukkan. Yang kedua adalah MHS sama dengan 50. Kita enter, lalu kita masukkan nama variabelnya yaitu MHS. Otomatis output yang keluar adalah nilai 50 yang tidak tadi kita masukkan. Selanjutnya kita menggunakan simbol kurang lebih dari. Nah, simbol ini kita masukkan nilainya terlebih dahulu, baru kita masukkan variabelnya. Contoh 50, lalu kurang lebih dari, lalu kita masukkan variabelnya yaitu MHS. Enter. Otomatis output yang keluar adalah MHS. Otomatis output yang keluar adalah nilai yang tadi kita masukkan yaitu 50. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu memasukkan data. Memasukkan data sendiri ini kita memiliki data lebih dari 1 atau bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita masuk pada contohnya. Di sini variabel yang kita pakai adalah X. Lalu kita masukkan datanya dengan perintah C, lalu masukkan datanya. Contoh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita enter, lalu kita masukkan variabelnya kembali, lalu kita enter. Otomatis output yang keluar adalah nilai yang berada pada yang kita masukkan tadi dalam variabel yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita mencari nilai X1. Kita ketik X lalu masukkan 1 dalam kurung, lalu output yang keluar adalah 3 yaitu nilai dari variabel X1. Terus kita cari X6. Kita bisa masukkan X lalu 6. Lalu enter. Otomatis nilai yang keluar adalah nilai variabel X6 yaitu 8. Lalu kita bisa mencari nilai X dari 2 sampai 4. Lalu kita enter, otomatis nilai yang keluar adalah nilai X dari 2 sampai 4 yaitu X2, X3 sampai X4 yaitu 4, 5 dan 6. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan data tinggi badan. Nah, data tinggi badan kita mempunyai variabel adalah TB. Kita bisa masukkan TB, lalu kita pakai simbol kurang dari kurang, lalu perintah C. Kita masukkan datanya ya, contoh tinggi badan 45, 60, 73, 67, 80 dan 75. Kita bisa enter, lalu kita masukkan variabelnya, lalu kita enter. Otomatis nilai yang keluar adalah nilai yang kita masukkan pada variabel tadi. Variabel tinggi badan tadi yaitu 45, 60, 75, 67, 80 sama 75. Nah, kita mau mengetahui banyaknya data dalam variabel tadi. Kita bisa menggunakan sintaks yaitu length, lalu masukkan nama variabelnya TB, lalu kita enter. Otomatis banyaknya data pada variabel TB adalah 6. Terus kita bisa mencari summary dari data tersebut atau tabel ringkasan dari data tersebut. Kita bisa menggunakan summary, lalu kita masukkan variabelnya yaitu TB. Otomatis nilai tabel ringkasan atau summary dari data tersebut akan keluar yaitu dengan min adalah nilai minimum adalah 45 dan nilai maksimum adalah 80. Lalu kita masuk pada pemanggilan data dalam jumlah banyak. Nah, pemanggilan data dalam jumlah banyak sendiri kita akan memasukkannya ke Notepad, lalu kita menyimpannya, lalu kita akan memanggilnya pada aplikasi ARC. Kita mulai dalam langkahnya yaitu masuk ke Notepad,
Lalu kita masukkan datanya, lalu kita simpan. Di sini saya sudah menyimpan datanya dengan nama serangga1.txt. Lalu kita masuk pada R untuk memanggil data tersebut. Nah, variabel tadi, karena data tadi adalah data serangga, otomatis variabelnya adalah serangga. Serangga, lalu kurang dan kurang. Lalu kita menggunakan perintah scan untuk memanggil datanya. Terus scan, lalu kita masukkan nama yang tadi kita sudah simpan, yaitu serangga1.txt, lalu titik, lalu enter. Otomatis datanya terbaca adalah 100 item, read 100 items, atau datanya adalah 100 angka. Nah, kita mau mengetahui datanya sudah terpanggil atau belum, kita akan masukkan variabelnya, lalu kita enter. Otomatis data yang tadi kita masukkan ke notepad akan terbaca di sini, yaitu dari 3,63 sampai 5,57. Selanjutnya kita akan mencari tabel ringkasan atau summary dari data serangga. Kita tinggal ketik summary, lalu kita masukkan nama variabelnya, yaitu serangga. Lalu kita enter. Otomatis tabel ringkasan atau summary dari data serangga tersebut akan keluar, yaitu dengan nilai minimum adalah 3,63 dan nilai maksimum adalah 5,57. Dan dengan kuartil 1 adalah 4,345, median adalah 4,603, dan kuartil 3 adalah 4,867. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada pembahasan mengenai peluang. Di sini kita akan membahas penggunaan R untuk membantu perhitungan peluang, untuk perhitungan faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Di sini terdapat beberapa contoh untuk sintaks untuk mencari faktorial, seperti contoh untuk mencari faktorial 0 yaitu 1, faktorial 1 yaitu 1, dan faktorial 3 yaitu 6. Kita akan membuktikannya pada aplikasi R. Selanjutnya kita juga akan membuktikan bahwa untuk menghitung kombinasi itu kita dapat menggunakan fungsi choose NK. Di sini juga terdapat beberapa contoh yang akan kita uji, dan yang terakhir itu kita akan menghitung untuk permutasinya. Nah, misalnya di sini kita mau mencari tentang faktorial. Di sini faktorial kalau kita mau mencari, kita mesti menggunakan dalam kurung untuk memasukkan faktorial apa yang kita ingin cari. Misalnya di sini kita mau mencari faktorial dari 0. Nah, Ctrl R. Nah, kalau dilihat faktorial dari 0 yaitu 1. Selanjutnya juga misalnya kita mau mencari faktorial dari 1. Ctrl R. Nah, faktorial dari 1 yaitu 1. Selanjutnya kita juga bisa mencari faktorial dari 3. Ctrl R. Nah, faktorial dari 3 yaitu 6. Kita akan mencari kombinasi. Untuk kombinasi ini kita menggunakan fungsi sintaks choose untuk mencari kombinasi. Misalnya di sini kita akan mencari kombinasi dari 5 dan 2. Kita bisa pakai dalam kurung lagi untuk memasukkan nilainya. Misalnya di sini kita mau mencari kombinasi dari 5 dan 2. Kita bisa tulis seperti itu, lalu kita Ctrl R. Nah, di sini kombinasi dari 5 dan 2 yaitu 10. Selanjutnya, misalnya kita mau mencari kombinasi itu dari 10 dan 3. Kita bisa Ctrl R. Nah, kombinasi dari 10 dan 3 yaitu 120. Misalnya juga di sini kita mau mencari kombinasi dari 100 dan 3. Nah, kombinasi dari 100 dan 3 yaitu 161700. Selanjutnya, untuk permutasi. Nah, untuk permutasi itu kita bisa menggunakan fungsi sintaks untuk faktorial dikali dengan fungsi sintaks untuk kombinasi yaitu choose. Kita bisa menulisnya seperti berikut ini. Faktorial, misalnya kita mau mencari permutasi dari 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .
kita bisa tulis seperti berikut ini, faktorial dalam kurung 2, dikalinya itu kita menggunakan bintang, setelah itu shoes 5 dan 2. Nah, kita bisa kontrol R. Nah, permutasi dari 2 faktorial dan dikali dengan kombinasi 5 dan 2 yaitu menghasilkan nilai 20. Selanjutnya, misalnya juga kita mau mencari permutasi untuk nilai faktorialnya 3 dikali dengan kombinasi untuk 10 dan 3. Kita kontrol R. Nah, mendapatkan hasil yaitu 720. Selanjutnya juga kita bisa mencari misalnya faktorialnya 3 dikali dengan kombinasinya itu 100. Kita kontrol R. Nah, didapati hasilnya itu 970,200. Sekian dari pembahasan saya tentang penggunaan sintaks R pada perhitungan peluang. Sekian video pembelajaran komputer statistika dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wajar kami manusia